Oke, baik. Sudah menggunakan laptop semuanya? Saya harap semua menggunakan laptop ya, karena kita akan belajar langsung di Excel. Oke, ya, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan permintaan Aduh, azan dulu. Mohon izin 2 menit ya. Mohon izin 2 menit aja ya. Saya ada azan dulu ya. Oke, baik. Saya mulai ya. Jadi kalau kita melihat dari aktivitas kemarin dalam rantai pasok, maka permintaan ini adalah awal dari semua kegiatan rantai pasok ya. Jadi kita akan melakukan proses pembuatan produk, perancangan dan lain-lain setelah adanya permintaan. Nah, di sini perusahaan yang berproduksi dengan sistemnya make to stock itu jadi dibuat untuk di stok. Biasanya kegiatan produksi dalam pengiriman untuk penentuan itu dia berdasarkan hasil ramalan saja. Jadi kok kita belajar peramalan juga Bu? Iya, belajar. Pernah belajar nggak di materi yang lain terkait peramalan? Mata kuliah peramalan namanya, belum ya? Oke, baik. Belum ada Bu. Belum, oke, baik. Jadi kita bukan dukun ya, meramalkan bukan. Karena ramalan yang akan kita buat ini berdasarkan data masa lalu. Ya. Nah, kalau yang itu order, kan itu udah jelas ya. Perusahaan yang memproduksi barangnya berdasarkan order, sudah tahu nih, oh kebutuhannya berapa dari permintaan tersebut. Nah, itu udah enak, kita tinggal menyesuaikan saja produknya. Tapi kalau yang itu stok, jadi kita namanya push system ditekan. Jadi kita akan nyetok barang, tapi menyetok barang itu kita nggak tahu berapa yang harus di stok. Makanya diharapkan stok barang ini jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu sedikit. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti malah menjadi barang-barang yang disimpan di gudang, kemudian menjadi dead stock. Tapi kalau kurang akan menjadi kekecewaan bagi customer. Nah, ini yang harus kita tangani dalam melakukan atau mengelola manajemen permintaan ini ya. Nah, penyediaan bahan baku dan kapasitas dilakukan jadi kan tadi atas dasar perkiraan atau peramalan ya. Jadi
peramalan kita lakukan sebelum adanya permintaan yang pasti dari pelanggan. Ada yang tahu apa artinya peramalan ini? Apa yang dimaksud dengan peramalan permintaan? Ada yang tahu nggak? Silakan. Peramalan, ya, silakan. Memperkirakan, Bu. Memperkirakan. Memperkirakan apa yang kita perkirakan? Apa yang kita perkirakan? Permintaan konsumen. Oke. Memperkirakan kebutuhan, ya, kebutuhan berdasarkan data masa lalu. Jadi kita akan memperkirakan dulu kebutuhan dari konsumen ini berapa untuk masa depan dari permintaan masa lalunya. Kita lihat polanya, ya. Jadi kalau saya ingin tahu kira-kira bulan Mei 2022 ini produksi barang untuk jenis produk A ini berapa sih yang harus kita buat. Nah, kita lakukan peramalan. Jadi, Bu, kalau peramalan bisa nggak by feeling? Bisa saja ya. Jadi kalian jangan kaget. Di beberapa perusahaan, kalau kalian nanyakan ke bagian produksinya, Pak, kalau mau memproduksi barang, misalkan ya saya beberapa kali itu ke pabrik cat, kemudian ke pabrik yang produk-produk fungsional, ya, rata-rata mereka mengatakannya bahwa oh iya saya sih by feeling aja, kalau permintaan masa lalunya misalkan sekian ya udah saya naikkan aja 5% atau 10%. Salah tidak? Kira-kira kalau begitu? Kalau by feeling dari bagian produksi, salah atau enggak melakukan peramalan seperti itu? Salah enggak kira-kira? Salah enggak, Davin? Ya, mungkin. Karena peramalan by feeling. By feeling juga peramalan gitu ya? Iya, Bu. Oke. Yang dikatakan salah itu yang bagaimana, Vin? Kira-kira kalau dikatakan salah itu yang bagaimana? Kan tidak menjadi masalah, kata Davin. Oke. Dikatakan tidak masalah itu bagaimana? Dikatakan masalah itu bagaimana, Vin? Kira-kira. Saya merevisi jawaban saya dulu. Jangan. Oh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Vin. Jadi jawaban Davin itu bisa masuk akal. Salah ya tidak salah. Tapi kenapa tidak salah, Vin? Ya salah karena di sini judulnya peramalan, Bu, dan peramalan itu memperkirakan banyak produk yang diproduksi dan masa yang akan datang, Bu. Seperti itu. Jadi belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Ya. Belum tentu benar. Namanya juga meramalkan ya. Jadi 99% lah kita itu gitu ya. 1%-nya kan tetap Tuhan yang menentukannya. Namanya juga peramalan kan gitu ya. Jadi yang dinamakan tidak bermasalah jika hasil feelingnya si bagian produksi itu tepat pada saat waktunya. Contoh, udah naikkan 10% aja lah. Pada saat waktunya memang terjadi kenaikan 10%. Artinya aman kan ya? Keputusan si feelingnya si bagian produksi ini aman gitu. Dia bisa teratasi keinginan customer. Tapi ketika meramalkan jauh kekurangannya misalkan ya, perlunya 1000 barang, yang kita ramalkan hasilnya misalkan 500, kekurangannya begitu besar. Nah ini akan menjadi masalah karena kekurangan barang. Dan kekurangan barang ini khawatir dapat mengecewakan dari sisi customer. Jadi selama feelingnya itu jalan, kemudian sesuai terus produksinya, ya. Nah, jadi ada ilmunya dalam melakukan peramalan ini. Kalian bisa baca bukunya Makridakis ya, satu tebal, itu khusus metode-metode peramalan di sana tuh dijelaskan. Jadi silakan kalian kalau mau baca-baca ya. Oke, baik. Jadi peramalan permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Ya, jadi dibuatnya itu di tingkat yang berbeda-beda. Kenapa? Karena posisinya, misalkan di sini retail melakukan peramalan berdasarkan permintaannya customer akhir.
Nanti retail punya data menginformasikan kepada distributor. Distributor nanti melakukan peramalannya juga, tapi dasarnya kan dari permintaan retail. Nanti dari distributor akan ke pabrik berdasarkan datanya distributor berapa kebutuhannya. Sehingga harus ada komunikasi di sini, ya. Nih, sebuah perusahaan menjual beberapa kelompok produk di beberapa wilayah yang berbeda. Maka ramalan bisa dibuat secara agregat. Agregat itu dikelompokkan dulu, ya, kelompokan untuk semua kelompok produk dan semua wilayah, atau untuk tiap kelompok produk, tiap wilayah, atau bahkan pada level yang lebih detail yaitu level individu produk. Jadi peramalan itu bisa per masing-masing item. Contoh, saya mau membuat peramalan bajunya jenis kaos, kaosnya jenisnya tangan panjang. Saya mau meramalkan lebih detail lagi, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, dan lain-lain. Boleh? Boleh. Lakukan peramalan per level item. Ya. Tapi saya mau mengelompokkan saja lah gitu ya. Untuk kaos panjang, apapun warnanya, saya akan kelompokkan dulu jadi satu kelompok. Nah, ini namanya agregat, disatukan. Warna merah 100, warna kuning 100, warna ini 100. Oke, jadi dari 5 warna itu saya kelompokkan menjadi 500. Permintaannya berarti 500. Boleh. Wilayah Jakarta berapa permintaannya yang di retail itu ya. Kemudian yang di Depok berapa, yang di Bandung berapa, disatukan. Itu namanya diagregatkan. Boleh seperti itu juga. Ya. Jadi yang dinamakan dengan demand management ini, kita akan melakukan upaya untuk membuat permintaan ini lebih mudah dipenuhi oleh rantai pasoknya. Ya. Oke, baik. Nah, contohnya, Dell memesan komponen PC untuk mengantisipasi pesanan pelanggan. Dell menggunakan perkiraan permintaan ke depan untuk menentukan jumlah komponen yang ada. Dengan menggunakan prosesnya adalah push tadi ya, MTO, make to order. Nah, Intel itu kan sebenarnya spare part-nya dari Dell gitu ya. Tapi dia juga melakukan perkiraan lagi. Gitu. Padahal Dell sama Intel ini kan satu kesatuan harusnya mereka itu ya, ada komunikasi. Tapi di sini Dell melakukan perkiraan sendiri ramalannya. Intel juga melakukan perkiraan sendiri di sini. Ya, dia membutuhkan perkiraan peramalan untuk alasan yang sama. Ketika setiap tahap dalam rantai pasok melakukan peramalannya masing-masing, maka di sini hasilnya itu akan sangat berbeda, ya. Malah terjadi ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan kolaborasi. Ada namanya komunikasi. Jadi kalau praktikumnya itu biasanya praktikum di distribusi namanya BIRGIM. Pernah dengar mungkinnya kalian BIRGIM. Jadi BIRGIM itu kita akan melakukan proses bagaimana seperti GIM ya, menentukan di awalnya tidak ada komunikasi dalam satu rantai pasok dengan ada komunikasi dalam satu rantai pasok ini. Ini diharapkan terjadi minimasi dari sisi biaya. Ya, oke. Nah ini jadi akhirnya perlu kolaboratif ya, karena Intel dan Dell ini merupakan satu kesatuan. Nah, jadi kalau begitu kita harus melakukan forecast ini akurat. Bagaimana mencapai akurat itu? Satu, metodenya juga harus sesuai. Ya. Kemudian komprehensif data masa lalunya. Jangan sampai kita meramalkan, Bu, saya cuma punya datanya 2 bulan ke belakang, 3 bulan ke depan. Itu harian atau bulanan? Bulanan lagi, Bu. Aduh, sangat sedikit sekali ya. Minimal dalam periode peramalan itu kalian membutuhkan data permintaannya, kalau dia bulanan ya, 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, supaya lebih akurat. Karena data masa lalu itu akan terus berlanjut ke depan. Ya. Kemudian perlu collaboration tadi dengan berbagai party ya. Harus ada kolaborasi, retail berapa kebutuhannya, distributor berapa kebutuhannya, sampai ke pabrik berapa. Dan juga memilihnya itu kalau bisa dia di aggregation ya, jadi disatukan. Baik based on-nya region, wilayah, time, ataupun dari sisi produk. Ya. Oke. Nah, Bu, forecast itu kan selalu salah, betul. Ya, betul. Jadi karakter dari forecast adalah salah. Namun,
kita akan mencoba membuat kesalahan itu diminimalisir. Dengan cara apa, Bu? Uji statistik. Nanti kita belajar uji statistiknya, begitu banyak metodenya ya. Kita akan belajar menggunakan salah satu metodenya saja untuk melihat kira-kira mana yang terbaik dari pilihannya. Berarti lebih dong, Bu, metodenya kita belajar. Iya, kita akan minimal sekarang belajar 2 metode peramalan. Dari 2 metode peramalan ini kita akan lakukan uji statistik. Dari uji statistik itu kita akan memilih yang terbaik, ya. Kemudian long term forecast ini biasanya sangat tidak akurat. Jadi kalau kalian meramalkan untuk 5 tahun ke depan, sangat salah ya. Karena kalau bisa forecast itu dilakukan short term atau medium term. Short term itu biasanya harian sampai 1 bulan, medium term itu adalah bulanan sampai dengan 1 tahun. Lebih dari tahunan itu hindari karena akan menjadi tidak akurat ya. Kemudian diusahakan lakukan secara agregat ya. Ini akan lebih akurat dibandingkan dengan disagregat, terpisah-pisah setiap produknya ya. Oke, untuk menghindari apa? Distortion sebenarnya ya. Jadi perlu ada hubungan juga dalam rantai pasoknya. Ini tadi dari customer ke retail ada datanya. Retail ke distributor ada datanya, distributor sampai ke pabrik ada datanya. Karena untuk menghindari distortion nantinya ya. Nah, ini metodenya. Ada kualitatif, time series, causal, sama simulation. Ini time series, causal, sama simulation, ini perlu data masa lalu. Kalau yang kualitatif, namanya juga kualitatif. Jadi hanya berdasarkan intuisi atau judgment. Contoh, potongan rambut untuk tahun 2025 itu kira-kira yang bagaimana ya? Saya kan nggak mungkin menghitung per kepala orang ya. Nggak bisa dikuantitatifkan. Tapi kita melakukan FGD ya, duduk bersama dengan para expert yang dia memahami bagaimana stylist untuk model rambut di tahun 2025 ke depan. Itu berarti judgment. Nggak bisa kita berdasarkan kuantitatif. Nah, kalau time series ini berdasarkan data kuantitatif. Jadi kita melihat itu dari data permintaan sebelumnya, data pembelian sebelumnya. Kan itu bisa kelihatan tuh datanya per harian, per bulanan ya. Nah, gunakan historical demand-nya untuk membuat forecast ke depannya. Causal juga sama ya. Jadi causal forecasting ini metodenya juga sama. Diasumsikan dari demand forecasting. Nah, nanti korelasi dengan beberapa faktor. Misalkan ingin mengetahui apakah jumlah penduduk ini mempengaruhi terhadap tingkat kebutuhan pangan. Nah, kita harus tahu dulu tingkat kebutuhan pangan ini kira-kira apa saja variabel-variabelnya. Nah, ini harus diketahui. Apakah dari kemampuan daerah tersebut ya, ada data DPS-nya nih, atau produksi setiap bulan pangannya dan lain-lain. Kita harus mengetahui datanya. Atau berdasarkan simulation. Jadi kalau kalian ada yang mau tugas akhirnya simulation, belajar dari sekarang namanya sistem dynamic modelnya itu. Jadi sistem dynamic itu kita bisa mengetahui 5 tahun sampai 10 tahun ke belakang. Kebutuhan pangan untuk daerah Depok itu berapa ke depan. Itu bisa kita buat simulationnya. Ya, menggunakan namanya metodenya sistem dynamic. Ya. Oke, nah Ibu tidak mengajarkan semua ya, ini perlu 1 buku. Nggak mungkin 1 semester ya. Ibu hanya melakukan peramalan time series, ini pun hanya 2 metode saja yang akan saya ajarkan. Oke, nah ini peramalan kuantitatif itu dapat diterapkan bila tersedia informasi masa lalunya, jadi ada data masa lalu, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan, diangkakan, dan diasumsikan pola masa lalu akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Nah, kita akan melihat pola data itu seperti ini. Ya. Jadi ada yang average. Ini berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan data permintaan. Jadi nanti kalian akan diberikan data permintaan. Data permintaannya kalian coba gambarkan grafiknya. Apakah nanti grafiknya average? Apakah grafiknya itu tren naik terus atau tren turun terus?
atau dia seasonal. Nah, seperti ini seasonal itu. Siklis modelnya. Jadi di awal nanti ada data permintaan. Setelah data permintaan kalian buat pola datanya, ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi definisikan dulu tujuan peramalan. Misalkan di sini akan meramalkan produk sepatu untuk daerah ini gitu ya. Kita tetapkan dulu tujuannya. Nanti buat diagram pencarnya untuk mengetahui pola data masa lalu. Kemudian kita akan tetapkan dari pola ini metodenya apa, 2 metode. Proyeksikan masa lalu dengan menggunakan metode-metode peramalan ya. Nanti hitung parameter fungsi peramalannya, hitung kesalahan peramalannya, tadi uji statistiknya, pilih metode yang terbaik ya. Nah, ini sebagai contoh, lihat. Ini contoh yang masih mudah ya, ini masih mudah nih. Ini metode peramalan menggunakan average dengan rata-rata 3 bulanan. Ada permintaan yang kita dapatkan 1 tahun ke belakang, ya. Ini permintaannya Januari, misalkan tahun 2021 ya. 10, Februari 12, Maret 13, terus dapat 1 tahun ke belakang di 2021. Nah, bagaimana menghitung rata-rata bergerak 3 bulanan? Dilihat, 10 ditambah 12 ditambah 13 dibagi 3 disimpan di periode keempatnya. Ya, simpan di periode keempat, bukan di periode ketiganya ya. 10 tambah 12 tambah 13 simpan di periode keempat. Yang periode bulan Mei mundur 1. 12 tambah 13 tambah 16 bagi 3 simpan di ke bawahnya bulan Mei. Paham ya? Ini metode average dengan ininya apa? Rata-rata 3 bulan. Nah, sekarang karena dia average ya, maka untuk pembandingnya menggunakan metode double moving average. Saya minta 1 orang untuk menjadi sukarelawan, pakai Excel-nya silahkan, nanti saya pandu. Siapa kira-kira? Ditunjuk. Ya. Tadi yang di PPT tadi ada 2/3 kayak gitu-gitu. Oke. Itu apa, Bu? Oke, 2/3 itu desimalnya aja dibuat pecahan, sayang. Padahal misalnya di situ tuh 10,7 sekian gitu. Jadi pakai desimal. Jadi nanti kalian pakai desimal aja kalau di Excel, itu lebih mudahnya ya. Oke, silakan minta perwakilannya. Siapa yang bisa bantu Excel? Mohon bantuannya. Yuk, silakan. Diperhatikan. Siapa? KM, silakan ditunjuk saja KM. Mohon bantuan, Ibu pakai Excel. Siapa? Biar kita belajar bareng-bareng. Yuk. Siapa? Sukarelawan? Teresia aja deh. Teresia pakai laptop kan? Oke. Coba Teresia di-share. Excel-nya di-share. Oke, bentar ya, Bu. Ya. Yang lain juga mencoba ya. Yang lain mencoba. Silakan. Sudah terlihat, Bu? Oke, sudah terlihat. Oke. Silakan dibuat di kolom D. D di ketiganya aja. Ketiganya. Ketiga. Enggak, D, betul D. D di bawahnya. Nah, oke. Tulis di situ periode. Periode. Oke. Periodenya dari mulai April 2021 sampai dengan 12 bulan ke depan. April 2021. Coba. 2021. Terus ke bawah. Tarik sampai 12. Ditarik. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Oke, 12. Ya. Oke. Tarik lagi ke bawah, satu lagi Februari, tarik bawah. Oke, ya.
kita akan mendapatkan data masa lalu kita dari April 2021 sampai Maret 2022. Jadi sekarang untuk April 2022 berapa sih produk yang harus kita buatkan gitu ya? Oke. Sekarang masuk, tulis di sebelahnya di kolom E, oke. Permintaan produk A, permintaan produk A, oke. Oke, permintaan produk A ini berdasarkan agregat misalkan ya. Agregat dari 3 wilayah di sini. Retail di Depok misalkan ya. Retail yang di Bandung, retail yang di Bekasi. Kita sudah satukan, agregatkan. Di April misalkan di sini 1000. Produknya di hasil agregat dikelompokkan 1000, oke. Mei 1010. 1010. Oke, Juni 1005. Oke. Juli Agustus 1000. Oke, September 1010. Oke, Oktober 1010. November 1000. Oke, sampai ke bawah 1000. Oke, siap. Coba dibuat grafiknya, Teresia. Ini kan sudah di blok ya, coba insert yang di atas, insert. Oke. Diklik insert. Oke, yang grafik tuh. Oke, terus nah oke itu. Ya, yang tadi betul. Yang tadi, sayang, yang tadi. Terus sebelah tuh ada grafik yang sebelahnya ada batang, ada yang garis. No, sebelah sini sayang. Tadi balik lagi ke kiri, recommended sebelahnya tuh. Recommended sebelahnya lagi. Atas ke bawah. Nah, samping kirinya. Yang grafik lain tuh yang sebelahnya. Bukan, sebelahnya lagi, sebelumnya. Nah, ya, klik. Oke. Klik. Oke, pilih yang paling atas tuh. Nah, ya itu. Oke, klik. Ya, nah. Jadi kalau kita melihat permintaannya di sini hampir masuk ke average ya. Dikebawahin sayang, dikebawahin Teresia, dikebawahin. Kebawahin, terus kebawahin. Terus kebawahin, terus. Oke. Nah, ya diperlihatkan ke teman-temannya dulu. Nah, bukan ini kayak modelnya siklis ya Bu ya. Oke, tapi kan kita lihat nih. Dominan cenderung ini juga ya, cenderung apa namanya dia average ya, average. Jadi kita akan masuk metodenya untuk pembanding melihat dengan metode yang pertama adalah single average, kemudian yang keduanya double moving average. Coba ke atas lagi, Teresia. Ke atas lagi. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana tadi kan single average sudah kalian melihat ya, caranya seperti itu. Sekarang kita lihat yang double moving average. Oke. Ibu perlihatkan di grup chat kalian rumusnya. Yang pertama kita akan melakukan perhitungan S aksente. Oke. S aksente Teresia. Di kolom F ditulis X aksente. Ke atas sayang, ke atas. Nah, ini S aksente. S aksente. Pola tulis aksennya gimana ya, Bu? Tinggal dikutip aja, tanda kutip atas. Apa namanya, tanda petik, nah, T kecil. T kecil. Nah, oke. Nah, rumusnya adalah karena kita bergerak 3 bulanan ya. Jadi di sini sama dengan, tulis sama dengan, di bawahnya kolom berikutnya. Baris berikutnya, Teresia. Oke. Sama dengan
3 bulan, maaf, berarti kita akan mulai di bulan Juni. Juni, 3 bulan. Juni. Oke, ya. Sama dengan, oke, klik yang 1000 E4, oke. Ya. E4, oke. Ditambah E5. Oke, ditambah E6. Oke, dibagi 3. Garis miring 3. Oke, enter. Nah, coba sebentar. Klik lagi, oke. Ininya iniin Teresia, dikurungin. E4 sebelum E4 itu dikurungin. Kurung buka, oke, itu dikurung buka ya. Belakangnya kurung tutup. Ya, oke, enter. Nah, tarik ke bawah. Yang lain sama hasilnya? Sama hasilnya yang lain? Sama ya? Ya, sama, oke, baik. Sekarang S double aksen T, Teresia. Coba, yang lain juga sama, ikutin S double aksen T. Nah, oke, 3 bulanan, jadi kita akan menentukan di bulan Agustus. Nah, oke, sama dengan, oke, sama. Dari F, berapa itu? F6, oke, F6, ya, klik, ditambah, dikurung dulu depannya, sayang. Dikurung dulu depannya. Oke, dikurung ya. F6 tambah F7 tambah F8 dikurung tutup bagi 3. Oke, enter. Nah, oke. Sama yang lain? Oke, sama ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai AT. Mencari nilai AT 2S aksen T min S double aksen T. Coba. No. Itunya AT. Ya. Oke. Ya, di bulan Agustus. Oke, sama dengan kurung buka 2 dikali tanda bintang. Oke, S aksen T yang 101. Nah, itu klik berapa itu? Berapa tuh? F8 sayang, F8. Oke, kurung tutup dikurang G8. Klik G8. Oke, enter. Oke, tarik ke bawah. Sama semuanya? Sama? Oke. Sekarang sebentar ya, kalau saya manual sama enggak? Kalau kita manual coba 1001,667 dikali 2 sama dengan dikurangi 1003,889. Oke, sama ya. Aman ya. Sekarang mencari BT. Oke, BT. Rumusnya yang BT itu rumusnya 2 dalam kurung 2 dikali bintang. 2 bintang dalam kurung. Oke, berapa itu? F8, diklik F8, oke, dikurangi, oke, G8, oke, itu ya, G8, kurung tutup, garis miring, garing, nah, N,
N besar itu adalah jumlah observasi atau rata-rata bergeraknya. Karena 3 bulanan, jadi dalam kurung, oke, 3 ya, 3 dikurangi 1, kurung tutup. Oke, enter. Oke, sama semuanya? Oke, sama ya. Oke, nah sekarang terakhir kita akan menghitung FT plus M. FT plus M atau peramalannya ya, forecast-nya nih. FT plus M. M-nya itu apa Bu? M itu sebenarnya periodenya, periode kemukanya itu kita bergerak sebulan-sebulan. Nah, ini di mana? Bukan di Agustus ya. Tadi kan kalau peramalan itu 1 bulan ke bawahnya, jadi mundur ke bawah sayang. Jadi di bulan September kita. Nah, oke, sama dengan AT, oke, klik ya. No, bukan yang itu, ke atasnya. Yang 99-nya disimpan di bawahnya. Nah, itu ya. Oke, ya. Ditambah BT. Oke, dikali M. M-nya 1, dikali 1. Bintang 1. Oke, enter. Oke, terus ke bawah. Tarik. Sampai bulan April 2022. Karena kan kita akan meramalkan di bulan April 2022. Oke. Tulis April 2022 di periodenya. Iya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu? Untuk tulis di judulnya Teresia di atas tuh nomor 1 di kolom 1 paling atas. Nah, oke. Peramalan permintaan produk A, peramalan permintaan produk A menggunakan metode double moving average. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Average pakai average. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, coba sekarang berikutnya di kolom M. Kolom M dikasih judul lagi Teresia, copy paste dari situ. Copy paste. Oke, copy. Oke, single moving average. Double-nya diganti single. Single moving average. Single. Oke. Ya, yang single moving average yang kayak tadi. Silakan coba dikerjakan. Sebentar saya screenshot ya. Saya screenshot. Ya, oke. Data permintaannya disamakan. Periode sama permintaannya coba Teresia copy paste saja dari yang double moving. Periode, nah itu copy paste. Oke, ya siap. Nah, silakan dihitung sekarang FT plus M-nya. Kolom yang berikutnya di O, di atas O berapa ini? O4, terus ke atas lagi, ke atas. Nah, itu FT plus M. Plus M. Oke, silakan dikerjakan pakai metode yang single moving. Ibu, artinya kan kalau tadi kan dia cuma 3 bulan itu dihitungnya dari 1, terus 2, ini 1, terus 2, terus ini yang bertiganya. Kalau yang ini 1, 2, 3, artinya di sini. No, jangan terus. Nah, ya. 1, 2, 3 disimpan di sini. Oke, ya. Pakai rumusnya sama. Silakan. Oke, Bu, makasih. Ya.
hampir sama ya ini. Oke. Rumusnya ya dibagi 3. Oke, siap. Oke. Sama sebenarnya ya, nggak terlalu kelihatan beda ya ini 1000. Kalau ini ya nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ya bahwa yang terbaik itu menggunakan double moving average atau single moving average, maka kita harus membuktikan dengan uji statistik. Sebentar Ibu share lagi uji statistiknya bentar. Oke, coba kita lihat. Pakai salah satu aja. Misalkan kita pakai mean error saja. Mean error. Ya. Berarti kita akan mencari dulu EI, nilai EI. Nah, nilai EI ini coba Teresia EI di apa ini ya, di kolom ke atas. Nah, di kolom K Teresia EI coba. Tulis EI. Oke, EI. Oke. E kecil itu ya, E kecil, I kecil aja. EI, oke. Nah, kita akan memulai berarti di periode ke September. Ya. Jadi cara menghitungnya sama dengan oke, permintaan di bulan berapa ini berarti? Di bulan September, klik tuh. Oke. Dikurangi hasil peramalannya di bulan September. Oke, enter. Oke, ke bawah. Nah, tidak sampai April, sampai Maret, karena kan April nggak ada data aktualnya. Nah, oke. Di bawahnya tinggal di sigma. Oke, sigma sama dengan sum. Nulisnya sum, sigma itu ya sum. Oke, dari berapa tuh? Dari K berapa nih? K 10 ya? Ya. Sampai dengan ke bawah. Oke, enter. Oke. Sekarang yang satunya yang menggunakan single moving average, cari errornya juga. Silahkan. Ibu, sudah Ibu. Berapa? Oke. Sekarang tadi udah dijumlahkan, udah dibagi N-nya. Coba sebentar. Ini kan baru hasil sumnya ya. Coba di bawahnya atau di yang 8,33 ini dibagi N-nya. Nah, oke, klik. Klik yang 8,33 ini, klik. Oke, dibagi N-nya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi 7. Bagi 7. Oke, enter. Oke, nah ini errornya 1,19. Kalau yang ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi 9. Oke, ini minus. Oke. Jadi kita akan memilih error yang terkecil. Yang mana error yang terkecil? Menggunakan single moving average atau double moving average? Single, Bu. Single moving average ya. Jadi Bu, kenapa meminimasi nilai yang terkecil errornya? Ya mudah-mudahan mendekati gitu ya. Jadi kalau lebihnya sedikit, kalau kurangnya sedikit. Maka
kita akan melakukan peramalan untuk April 22 ini mengambil datanya dari metode single moving average, yaitu sebanyak ini 1000 untuk menentukan bulan April 2022. Kenapa Bu nggak pakai ini? Tapi kan sama ya, kebetulan ini sama aja ya. Kebetulan ini sama angkanya. Kalau berbeda aja nanti ini dirubah. Ini di copy paste misalkan ya, ini nanti berubah angkanya. Ini akan berubah. Nah, kita memilih lagi, lihat errornya yang terkecil. Kebetulan aja ini sama angkanya di peramalannya ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Silakan, ada yang ditanyakan untuk menghitung peramalan? Nah, ini maksud Ibu jadi tidak dilakukan videonya, jadi biar langsung praktek gitu ya, biar paham kalian juga. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya, Teresia ya? Paham ya, yang lain juga paham ya? Kalau Ibu mengeluarkan satu soal, nanti kalian mudah-mudahan bisa mengerjakannya ya, seperti ini ya. Oke, baik. Oke, kalau begitu nanti Teresia save, bisa di-share ke teman-temannya ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya pembahasannya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Boleh di stop share, Teresia. Ini saya 5 menit lagi ya. Gimana ya? Oh, di atas ya Mas Guru. Ya. Oke, baik. Saya izin share sedikit lagi ya. Nah, tadi kalian sudah menjelaskan membuat sendiri dengan metode single moving average dan double moving average ya. Nanti saya share pokoknya materinya ya. Kemudian, nah, instrumen yang perlu diperhatikan lagi oleh kalian dalam mengelola permintaan ini adalah satu, dari promosi. Karena dengan promosi yang melakukan gencar-gencaran, ini diharapkan akan meningkatkan penjualan dan berimbas pada permintaan yang besar juga. Ya. Kemudian dari sisi pricing misalkan kita lakukan penurunan harga. Nah, dari penurunan harga ini juga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan dan nanti juga akhirnya dapat meningkatkan permintaan. Nah, kemudian self-management. Kalau self-management ini adalah posisi cara penempatan barang di supermarket misalkan. Jadi seringkali barang-barang yang permintaannya lagi diskon tinggi gitu ya, kemudian lagi ada promo-promo, kita tempatkan di depan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan permintaan juga. Dan juga deal structure, kalau deal structure ini jadi persetujuan jual beli. Kira-kira boleh nggak ya barangnya kalau nanti sampai di rumah kerusakan dikembalikan lagi? Oh boleh Bu, kan akhirnya kan membuat customer nyaman ya. Oke lah kalau gitu saya beli aja barangnya ini gitu. Atau misalkan term pembayaran, Bu ini boleh dicicil 3 kali, oh kan lebih enak lagi. Nah, atau misalkan ada garansi, Bu, jadi kalau Ibu beli barang ini berbeda dengan yang itu, kalau ini garansinya sampai sekian tahun, kan membuat kepercayaan. Jadi dari sini semua ini diharapkan dapat meningkatkan dari sisi permintaan ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah tadi melakukan kolaboratif planning, forecasting, and replenishment. Jadi karena kita menghindari adanya perbedaan informasi ya, dari mulai retail sampai dengan pabrik, maka perlu ada yang namanya kolaborasi. Jadi retail dapat meramalkan penjualan suatu produk pada suatu periode, di sini kan sebesar 5.000. Ini untuk menghindari terjadinya distorsi ya. Distributor, ini mereka juga meramalkan 8.000. Nah, kalau ini dijadikan dasar bagi mereka, tentu yang distributor ini akan kelebihan barang banyak. Nah, kelebihan barang ini akan menjadi kerusakan barangnya ya, atau menyebabkan dead stock. Ini kan menjadi kerugian. Nah, maka itu untuk mengurangi permasalahan ini, kita melakukan yang namanya kolaboratif, planning, forecasting, dan replenishment. Ini perlu dilakukan ya. Oke, ini, nah bagaimana kita menentukan tadi CPFR ini? Yang pertama, kita lakukan strategi dan planning. Kita akan menciptakan aturan untuk hubungan kolaboratif, ya. Jadi perlu ada yang namanya tadi komunikasi ya, komunikasi
dari mulai retail sampai dengan distributor. Nah, kalau sudah menggunakan sistem SAP sih sudah nyaman ya, sudah enak, itu sudah kelihatan berapa kebutuhan di retail, berapa distributor, itu sudah terpantau dengan menggunakan sistem. Nah, kalaupun misalkan masih manual, ini harus ada informasi kedua belah pihak, tadi dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu. Kan kemarin ya, dalam rantai pasok, kalau barang itu mengalir dari hulu ke hilir. Uang itu mengalir dari hilir ke hulu, tapi informasi ini harus mengalir dari keduanya, hulu ke hilir, hilir ke hulu. Maka strategi dan planning ini perlu kita ciptakan ya supaya tidak terjadi distorsi informasi. Kemudian kita kelola yang namanya demand and supply management-nya. Jadi membuat proyeksi permintaan pelanggan, order dan kebutuhan selama horizon perencanaan. Harus ada informasi dan kita lakukan bersama-sama nih. Gitu ya. Jadi ketahuan berapa kebutuhan di retail. Jadi distributor harus berapa nih yang disiapkan. Pabrik harus menyiapkan berapa, gitu ya. Kemudian eksekusinya di sini melakukan pemesanan, menyiapkan dan melakukan pengiriman, menerima dan menyimpan produk di rak retail. Harus ada mencatat transaksinya juga. Ini perlu dilakukan, ya. Dan terakhir adalah melakukan analisis. Analisis ini digunakan untuk menghitung nanti kinerjanya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Artinya, kalau ternyata supply dan demand-nya tidak seimbang, oke, kita lakukan kira-kira perbaikannya seperti apa nih? Sehingga antara tadi perencanaan dengan nanti pelaksanaan itu jangan sampai terjadi tadi distortion ya, distortion informasi. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bantuin saat bantuin. Ada yang ditanyakan? Foto. Paham? Paham? Oke. Kalau paham, kalau paham berarti kita akhiri ya, 12.50 ya. Itu sudah selesai masalahnya ya. 12.50, 2 menit, 2 detik lagi. Ya, kalau ada yang belum paham silakan ya. Silakan dikonfirmasi saja melalui chat mungkin nanti ya di WA. Mohon dibantu untuk dokumentasinya, silakan.